tentang kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arti Isra bahasa kitanya adalah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Arti Mi'raj yaitu dinaikkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha sampai melewati langit pertama, kedua, dan ketiga. Jadi Isra Mi'raj vertikal horizontal. Dan pada bulan Rajab yang dimana baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala diisrakan itu dinamakan juga dengan tahun hazan, artinya tahun kesedihan, ya, tahun kesedihan atau tahun berduka, karena pada tahun itu atau pada bulan itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tak lama setelah ditinggalkan pamannya Sayyidina Abu Thalib, beberapa minggu kalau tidak salah, ditinggalkan wafat oleh istrinya Siti Khadijah. Dan padahal kedua orang itu keduanya adalah orang-orang yang membantu daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menghibur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara seperti itu. Singkat cerita, setelahnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik buruk, ya, naik buruk yang dikawal oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat. Ibarat itu berangkat dari JKL tuh apa, dari Bumi Anggrek berangkat. Saya berangkat dari JKL deh ya. Contoh ke sini gitu. Nabi SAW berangkat dari Masjidil Haram, berangkat nih. Terus kalau ibu berangkat naik mobil, naik odong-odong, padahal di mana naiknya? Misalkan ya di sini, dari sini ya berangkat nih. Iya, hatta balagu ardon, data dari Masjidil Haram, setelah berangkat sampai di tanah yang terdapat banyak pohon kurmanya. Diberangkat ngeliat tanah yang banyak pohon kurmanya. Itu yang pertama. Jadi banyak ketemu banyak ya, bagi situ menemukan ya, mampir lah, banyak kalau jalan-jalan banyakin mampir. Iya, nah, jadi biar tahu gitu. Ardon data nahlin, kata malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Injil turunlah, lalu sholatlah hahuna, di tempat ini. Itu buruk turun dengan membawa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam turun. Itu langkahnya sejauh mata memandang. Ya, turun. Pas turun di tempat itu sholat. Setelahnya sholat, fafal summa raqaba. Summa, selanjutnya baginda Nabi SAW naik lagi, jalan lagi. Terus baginda Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi SAW, atadri aina sholaita, tahukah kamu tadi di mana kamu sholat? Gitu. Qala la, kata baginda Rasulullah, tidak tahu. Qala sholaita bi Thaibata wa ilaihal muhajarah, tadi kamu sholat di kampung Thaibah di Madinah, wa ilaihal muhajarah, dan kepadanya kamu akan hijrah. Nah, karena kan keberangkatan Nabi SAW Isra Mi'raj itu setahun sebelum hijrah. Kasih tahu tuh ya, di pohon kurma ya,
Makanya di Madinah tuh ada pohon kurma, kebun kurma itu ya. Di situ banyak kebun kurma, juga ada tokonya, kalau makan gratis sekenyangnya. Kalau bawa kagak boleh, harus beli. Fantalaqal buraqu yahwi bihi Allah firau haisu adraka tarfuhu faqala Jibril alaihi salam. Setelahnya itu dijelaskan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baginda Rasul suruh turun lagi jalan ya. Tadi ngobrolnya pas lagi jalan ya. Nah, pas itu suruh turun lagi, ya Muhammad anjil fasali, turun salatlah hakuna di tempat ini. Turun fa'ala. Akhirnya Nabi SAW turun, setelah selesai sholat, raqaba atau raqiba, baginda Rasul naik lagi. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atadri aina sholaita?" Tahukah kamu di mana kamu tadi sholat? Qala la, tidak. Qala sholaita bi Madyan inda syajarati Musa. Tadi kamu sholat di kota Madyan, di samping pohonnya Nabi Musa alaihi salam. Ini dijelaskan satu persatu oleh malaikat Jibril. Berangkat lagi perjalanan, habis itu suruh turun lagi, suruh sholat lagi, seperti biasa baginda Nabi SAW mengerjakan itu. Setelahnya naik lagi, malaikat Jibril bertanya lagi, "Aina sholaita? Atadri aina sholaita?" Tahukah kamu tadi mana kamu sholat? Faqala la, tidak. Qala sholaita biturisina haitsu kalamallahu Musa. Tadi kamu sholat di Turisina, di Bukit Sinai. Di Bukit Sinai, haitsu kalamallahu Musa, yang sekarang disebut Bukit Sinai sekarang ya. Yang dimana Nabi Musa alaihissalam bercakap-cakapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Jadi baginda Nabi SAW itu ke tempat-tempat yang bersejarah. Itu Allahu Akbar. Terusnya lagi baginda Rasul kan jalan tuh ya. Akhirnya setelah jalan biasa di angkasa Summa balago sumata bin bisol. Selanjutnya baginda Nabi SAW sampai di tempat yang dimana baginda Rasulullah SAW melihat, nampak ya, yaitu kepada baginda Rasul terlihat bangunan atau kusurus Syam, gedung-gedung negara Syam. Gedung-gedung negara Syam. Faqala lahu Jibril, berkata kepada malaikat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bang begini, anjil fasali, turun salat. Akhirnya baginda Rasul mengerjakan sesuai dengan perintah instruksi malaikat Jibril. Setelahnya itu naik lagi. Summa raqaba, setelahnya naik lagi, berangkat lagi. Fantalaqal buraqu yahwi. Lalu itu si burak berangkat lagi. Setelahnya berangkat, ditanya tadi ya di perjalanan, atadri aina sholaita? Tahukah kamu tadi di mana kamu sholat? Faqala la, tidak. Nabi SAW bilang tidak tahu. Lalu dijawab oleh malaikat Jibril, qala sholaita bi baiti lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Tadi kamu sholat di Bethlehem, Baitul Lahmin. Sekarang sebutnya Bethlehem ya. Yaitu di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Jadi ke tempat-tempat yang bersejarah tuh. Jadi Nabi SAW tak tahu, oh ini Bethlehem, tempat dulu Nabi Isa lahir. Wa bainama, dan pada waktu huwa Nabi SAW yasiru, itu meneruskan perjalanannya dengan kendaraannya buruk, tiba-tiba baginda Rasul SAW itu melihat jin ifrit. Ya, melihat apa? Jin ifrit. Yatlubuhu bisu'latin min narin, yang si jin ifrit ini ngejar-ngejar baginda Nabi SAW dengan membawa obor. Dari api, ngikutin dari belakang. Ulama iltafata ra'ahu, tatkala Nabi SAW menoleh nih. Kalau menoleh biasanya kemana?
Ya pokoknya ke belakang gitu ya. Noleh rohahu bagi Rasul melihat si jin Ifrit. Faqalahu Jibril, lalu malaikat Jibril berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala uallimuka, kata malaikat Jibril, ala uallimuka kalimatin taquluhunna idza qultahunna tafi'at su'latuhu wa kharra li fihi. Ala, ingatlah itu. Kalau bahasa kita mah ingat gitu ya. Biasanya kita kalau dinasihatin sama orang tua, ini ingat-ingat ya, nasihat gitu bahasa kita. Ala eling-eling ya. Ingat-ingat, u'allimuka, aku akan mengajarimu kalimatin, beberapa kalimat. Taquluhunna idza qultahunna, yang kalau Anda baca ya, maka obor itu akan padam dan si jin Ifrit itu akan lari terbirit-birit gitu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala, baiklah gitu. Dikasih ijazah nih. Ini bagus dibaca ya. Dibaca kalau biasa kita ke tempat-tempat yang menurut kita merinding, angker. Ini biasa juga dibaca oleh para peruqyah. Ya, dulu saya hafal, kalau sekarang udah nggak ada pasiennya nggak hafal lagi. Ya, nih baca nih. Qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati la yujawizuhunna barun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruzu biha wa min syarri ma darra fil ard wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnil laili wan nahar wa min tariqil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Ya, pendek lah ya, bisa dibaca itu ya. Ya nanti kan ada di share di apa namanya, di grup baca ba'da sholat, itu bagus, doanya bagus. A'udzu biwajhillahil karim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Dermawan, dengan menggunakan kalimat-kalimat Allah yang tidak mampu dilewati oleh orang yang baik maupun orang yang jahat. Dari keburukan sesuatu yang diturunkan dari langit, dari keburukan sesuatu yang naik ke atas langit, dari keburukan sesuatu yang tertinggal di muka bumi, atau dari keburukan sesuatu yang keluar dari bumi, dari fitnah-fitnah waktu malam maupun siang, dan dari bencana-bencana malam maupun siang, kecuali bencana yang membawa suatu kebajikan, wahai zat Allah yang maha pemurah. Itu buat penjagaan juga sebenarnya, lidab ilbala gitu ya. Meminta sama Allah Ta'ala supaya terjaga, terpelihara dari kejelekan, baik kejelekan yang turun dari atas langit, yang naik ke langit, yang natap di bumi ya, yang keluar dari bumi, fitnah di waktu malam, waktu siang, yang muncul apa namanya di keduanya, yang biasa muncul gitu. Itu buat penjagaan di akhirnya setelah Nabi SAW baca itu doa, fankabali fihi wa tafi'at su'latu, akhirnya si Ifrit itu, si jin Ifrit itu lari tunggang langgang sehingga ia jatuh terjerambak, jatuh nyungsep ya, dan obornya pun padam. Bacain tuh, insya Allah ya, kita mah enggak padam, malah tambah angot ya. Nah, kenapa? Karena kurang yakin. Nah, tuh doa mesti apa? Ya, yakin. Bu Ustadz, tolongin saya. Kenapa ini begini? Aduh, mana saya mau ora bisa ya. Jangan bilang ora bisa ya. Udah patentengan kagak jadi tuh. Bisa aja. Yang nyembuhin mah Gusti Allah. Gusti Allah udah saya coba ya, gitu ya. Karena yakin. Modalnya apa? Yakin. Karena orang gak bakalan datang ke kita kalau yang pertama Allah gak gerakin.
Satu itu. Dan yang kedua, dia udah pilihnya tuh, oh orang ini, yakinnya. Jangan bilang agak bisa, insya Allah gitu aja, usaha gitu. Karena siapa tahu obatnya ada di kita, bukan karena pengen apa-apa. Kita niatnya nolongin orang kalau kita bisa. Kadang juga nih ya, seorang ibu itu bikin ragu anak juga ada. Anak habis pulang pengajian, kata gurunya minta doa sama orang tuanya. Pas giliran minta doa, emaknya bilang, aduh saya mah gak bisa apa-apa. Ini anaknya lagi semangat, down lagi. Gitu, jadi ya udah emak doain ya, gitu. Jadi harus bisa meyakin walaupun kita orang ada beneran itu, emak saya begitu. Ya. Nah, aduh aing mah doanya kita bisa ya. Gitu kan? Nah doanya kita bisa ya. Dan doa gimana terbisa? Doa mah bisa lah kabeh oge-nya. Bahasa Sunda, bahasa Jawa ya. Ya, bahasa kambing oge Allah menyaho gitu. Apalagi ya bahasa Arab lah ya gitu. Jadi Allah mah maha tahu bahasa. Jadi tekudu gak harus bahasa itu dengan bahasa Arab. Ya. Berdoa dengan bahasa kita. Bahasa apa kita Jawa, Sunda. Cuman awali dengan Bismillah, alhamdulillah, sholawat, Bismillah, alhamdulillah. Hafalah kalau Bismillah, sholawat mah Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, bentar lagi nih cicilan depan makanan gitu. Bahasa Indonesia, bahasa kita gitu, ya. Jangan kagak bisa bahasa Allah mangar. Justru doa yang dari 3 unsur 3 dimensi nyatu nih ya, hati, pikiran, lisan itu lebih tajam daripada ibu baca bahasa Arab ngelayang pikiran hati kemana-mana, apalagi gak ngerti lagi artinya ya. Jadi dengan bahasa kita aja yang kita paham sehari-harinya, bahasa apa Indonesia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Santu ya. Terusnya lagi nih. Nabi SAW berangkat lagi. Setelah berangkat baginda Rasulullah SAW menjumpai suatu kaum yang dimana kaum itu menanam pada hari itu, memanen pada hari itu juga. Pada hari itu menanam, pada hari itu memanen juga. Kullama hasadu adakaman. Setelah dipanen itu balik lagi. Dietem nih, itu balik lagi. Dietem balik lagi. Lalu akhirnya dianem ya. Apa sih bahasa? Ya, dipanen ya. Pokoknya dipanen lah ya. Ya. Pakola ya Jibril, Nabi SAW bertanya kepada malaikat Jibril, mahada. Kata bagi Rasul tuh mahada. Apa itu hai Jibril? Ya. Akhirnya malaikat Jibril menerangkan haula ilmu jahiduna fisabilillah. Mereka itu adalah orang-orang yang memerangi, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu, orang-orang yang meninggikan agama Allah, orang-orang yang berperang meninggikan agama Allah, melawan orang-orang kafir, membela agama, meninggikan agama. Tudha'afu lahumul hasanatu bi 700 dha'fin wa ma anfaqu min syai'in fa huwa yakhluquhu. Sehingga balasan untuk satu amalan kebajikan mereka dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Dan harta yang pernah mereka sumbangkan diganti oleh Allah Subhanahu. Jawab malaikat Jibril alaihi salam. Nabi SAW nanya, jadi baginda Rasul mah gurunya malaikat Jibril. Rasul mah nggak punya guru manusia, ada ya. Justru baginda Rasul itu adalah gurunya maha guru ya. Jadi kalau baginda Rasul mah wahyu langsung dari malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi
apa yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wajada rihan tayyibatan, biasa di perjalanan wa wajada rihan tayyibatan, bagi Nabi SAW ini menemukan atau mendadak Nabi SAW ketika di perjalanan itu mencium aroma yang sangat wangi. Mencium aroma yang sangat wangi. Lalu baginda Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhihi raihah?" Wangi apakah ini wahai Jibril? Wangi banget gitu. Tahu, jadi tiba-tiba wangi melewati suatu tempat. Kalau ibu ke Bantar Gebang, bau kan ngelewat? Iya, itulah contoh ya. Contohnya gitu ya. Ini Rasulullah lewat nih, wangi, wah wangi banget gitu kan? Kata baginda Rasul, kata malaikat Jibril, qala hadihi raihatum masitah binti Fir'aun wa auladi. Ini adalah aroma Masitoh, Siti Masitoh. Ini aroma Masitoh, penyisir rambut keluarga Fir'aun beserta anak-anaknya Siti Masitoh. Jadi Fir'aun ya punya anak perempuan ya. Nah, Masitoh ini tukang sisirnya anaknya ya, tukang sisirnya anaknya Fir'aun. Tiba-tiba pas lagi nyisirin itu Siti Masitoh, nyisir anaknya Fir'aun, itu sisir jatuh ya, jatuh latah dengan mengucapkan Bismillahi, celakalah Fir'aun gitu, latah. Kalau bahasa ini mah spontan gitu, ngapain nggak pakai uhui, enggak spontan. Kalau ibu spontan ya latah kan tuh ya. Nah, latah. Kalau ibu kesandungan ada latahnya tuh, astagfirullah gitu. Jadi latah itu biasanya ucapan yang sering diucapkan dan dengan tanpa sadar ya. Latah begitu, pas jatuh Bismillahirrahmanirrahim, celakalah Fir'aun gitu. Jadi latah gitu. Akhirnya itu kedengeran sama anaknya, sama anak si Fir'aun. Itu si anaknya Fir'aun nanya kepada Siti Masitoh tadi, awalaki robun gairu abi, apakah kamu memiliki Tuhan selainku? Gitu kata Siti Masitoh, ya, dengan tanpa beban, ya. Dia bilang, qalat afa ukhbiru bidzalika abi, apakah aku akan ceritakan ini kepada bapakku? Boleh gitu bahasa kitanya mah. Faqalat, nah monggo silahkan cerita sama Fir'aun. Fir'aun itu lebih kejam, jangan salah ya. Fa'ahbarabtu pada aha, lalu si anak perempuannya tadi itu menceritakan pada bapaknya. Pada siapa? Fir'aun. Fir'aun tuh raja kafir paling kejam ya. Sekejam-kejamnya raja, nggak ada yang menginstruksikan suruh motong anak, suruh membunuh bayi hidup-hidup. Ada ya. Pada aha, lalu si Fir'aun ini memanggil Siti Masitoh. Setelahnya dipanggil, ditanya, awalaki rabbun ghairi, apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Boh, kata Fir'aun. Fir'aun kan aku Tuhan ya. Kalau kata iblis mah paling tolol ya Fir'aun. Dulu pernah ada hikayat begini, iblis silaturahmi ke Fir'aun, mengunjungi, datang, ketok-ketok pintu, tok gitu. Kata si Fir'aun itu, siapa di depan? Kata iblis, masa Tuhan kagak tahu di depan siapa? Itu kata iblis. Iya, datang, masuk gitu kan. Siapa? Saya iblis. Oh, kamu iblis gitu kan. Apa? Sini, saya mau kasih tahu nih ya. Ada dua perkara yang lebih jelek daripada paling jelek, lebih buruk daripada paling buruk gitu. Satu, kamu, kata iblis ya, karena nggak ada orang ngaku Tuhan. Iblis aja sehebat-hebatnya belum pernah ngaku Tuhan ya. Cuman iblis tuh pinter, biar orang lain yang ngaku Tuhan dia celakain. Satu, kamu, yang kedua orang yang hasud. Itu kedua perkara yang paling jelek gitu. Termasuk sebenarnya mah satu kamu, kedua saya gitu bahasanya mah itu ya. Pada suatu, jadi Fir'aun tuh masya Allah raja yang paling kejam. Faqalat na'am, ya, saya punya Tuhan selain kamu. Rabbi wa rabbuka Allah, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah. Kata Siti Masih, wa kana lil mar'ati ibnani wa zaujun. Siti Masitoh ini punya anak dua laki-laki
punya suami dan 2 anak laki-laki. Farsala ilaihim farawadal mar'ata wa zawjiha ayarji'an dinihima. Lalu si Fir'aun ini menyuruh kepada mereka, ya, farawadal mar'ata, untuk membujuk Masito kepada mereka, itu maksudnya kepada anak buahnya, untuk membujuk Masito dan suaminya supaya kembali pada agamanya, pada Fir'aun maksudnya, ya. Ayarji'a andini, maksudnya supaya murtad kembalilah, bahasa kasarnya mah, supaya meninggalkan agamanya, kepercayaannya kepada iman kepada Nabi Musa alaihi salam. Pak Abaya, oga Siti Masito kagak mau, suaminya kagak mau. Kata si Fir'aun, ini qatilukuma, kalau kamu tidak mau akan saya bunuh kalian berdua. Gitu. Kata Siti Masito, ihsanan minka ilaina in qatalna anta ja'alana fi baitin wahidin fatadfinana fi jami'an. Ihsanan minka ilaina. Ihsanan minka ilaina, kata Siti Masito tadi, ihsanan minka ilaina. Ya bagus, minka ilaina, baik kalau kamu pengennya begitu, ya silahkan, gitu. Ya, tidak ada rasa keberatan Siti Masito tuh. Ihsanan minka ilaina, kalau itu menurut kamu baik, ya monggo. Ini perempuan sakti banget ya. Tapi berpesan Siti Masito, in qataltana anta ja'ala fi bait mahidin, kalau kamu membunuh kami, maka jadikan kami dalam satu liang lahat. Wa tadfinana fi jami'a, maka kuburlah kami secara bersamaan. Gitu. Lalu kata si Fir'aun, daki laki pi malaki aina milhaq. Kalau bahasa kitanya mah, emang tampang kayak kalian semua nih pantasnya satu lubang. Jadi bukan karena si Fir'aun ini baik, enggak. Orang-orang macam kayak kalian nih, gitu, pantasnya satu lubang bareng-bareng, kagak minta gue juga kubur satu bareng-bareng. Itu bahasa kasarnya mah, ya. Akhirnya Pak Amir Robi Makbaroti Minu Hasun. Wah, setelahnya itu si Fir'aun ini memerintahkan anak buahnya supaya membawa apa tuh? Kuali, atau kuali enggak? Yang gede itu ya. Apa namanya? Iya. Buat rebus kuali ya. Kuali yang terbuat dari tembaga. Tembaga gede ya. Itu di tengahnya air biasa dipanaskan. Wah, dipanaskan nih ya. Setelah panas, itu Siti Masito dan suami plus 2 anak langsung kecemplung situ. Itu Masya Allah, tauhid nih ya. Mempertahankan keimanan pada Allah Ta'ala. Bayangkan ya. Akhirnya setelahnya itu, apa itu, ngecemplung lah, masuklah tuh, jebur dah lah, cemplung dah, loncat ya. Akhirnya udah suaminya loncat, loncat, lagi loncat, anaknya ya yang paling gede loncat, terus anaknya yang satu lagi yang ia tuh padahal asghara rodi intim, itu si anaknya yang kedua masih nete sama emaknya, masih nyusu tuh ya, sama emaknya, sama Siti Masito ya paling 2 tahun ke bawah dong ya. Itu bisa ngomong begini sama Siti Masito, faqala ya ummah qai wala tataqasyai fa innaki alhaq. Wahai emak, gitu bahasa kita mah ya, mama qai, masuklah mama, ayo loncat gitu, nyebur, ayo mama nyebur. Masya Allah. Wala tataqasi, udah jangan ragu mama, nyebur. Kata anak kecil tadi, fa innaka alhaq, sesungguhnya mama berada dalam kebenaran. Akhirnya faul qiyat, itu Siti Masito nyebur, loncat. Wahi apa hiya waladuha, dan juga anaknya ngikut yang si bayi tadi. Jadi keempat-empatnya apa? Nyemplung, loncat, kecebur. Keimanan Ibu, Masya Allah ya. Luar biasa. Demi ngejaga itu tauhid itu ya. Luar biasa. Kayaknya nggak tahu, belum ketemu nih orang begini ya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah ya, mempertahankan apa? Keimanan. Dan qala perawi berkata, wa taqallama fil mahdi arba'atun. Gini,
Jadi periwayat Ibnu Sa'id berkata, jadi gini, ada 4 orang yang sudah berbicara ketika ia masih berada dalam ayunan ya. Satu, anaknya Siti Masitoh ya. Yang kedua, saksi Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu alaihissalam difitnah kan, itu kan. Itu saksinya adalah anak kecil. Kata anak kecil tuh bisa ngomong dia. Jadi hebat, bersaksi tapi banget pakai logika gitu ya. Ini nanti kisahnya anak-anak ini panjang sebenarnya, menarik sebuah, sangat menarik kalau ceritakan. Waktunya karena kita tidak kebagian. Yang ketiga adalah Sohibu Jurayj, anak yang bersaksi diakukan kepada Syekh Jurayj ya. Wah, Syekh Jurayj itu difitnah berzina, dan itu adalah hasil daripada perbuatan zinahnya, padahal tidak ya. Itu dikaji di kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang Isa bin Maryam, Nabi Isa alaihi salam itu masih kecil udah pada bisa ngomong tuh, luar biasa ya. Dan selanjutnya itu adalah Nabi SAW melintas bertemu dengan kaum itu, wallahu alam bi. Nanti kita lanjutkan lagi soal di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat khususnya untuk